Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga sahabat semua yang menonton video ini kami doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan yang masih punya hutang, semoga segera lunas hutangnya. Di hari yang sangat luar biasa ini kita bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha di bidang properti. Nah, siapakah beliau? Kita akan kenalan dari tinggalnya di mana, lahirnya, dulu sekolahnya kayak gimana ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Namanya lengkap Bu siapa nih? Saya nama lengkapnya Seruni Dianing Titisari. Wah, panjang sekali. Panggilnya Ibu? Seruni aja. Seruni aja. Ya. Oke Bu Seruni. Tolong dong sharing kepada teman-teman perjalanan hidup Bu Seruni. Mungkin dulu sekolahnya di mana dan sampai nanti mengenal dunia kerja. Silakan Bu. Saya kelahiran Lampung, SMA saya di Sumbawa NTB, ngikutin bapak saya yang dulu Kapolres. Kemudian saya kuliahnya di Jogja di STIE KPN, kemudian menikah dengan Bapak Rizal. Kemudian kita membuat usaha toko cat sarang warna dari awal menikah. Yang kebetulan suami saya juga sudah bergerak di bidang properti karena beliau lulusan Teknik Sipil UGM. Memang basicnya di bangunan. Di bangunan ya. Nah, untuk toko materialnya di jalan apa itu? Di Jalan Monjali, kemudian pindah ke Jalan Gitogati. Oh, sudah pindah ya? Oh, dulu yang saya kenal di Jalan Monjali gitu. Nah, ini di masa pandemi ini toko materialnya bagaimana perkembangannya? Ya, sepi ya. Sepi ya. Jadi sementara ditutup dulu ya. Tapi usaha lain tetap jalan ya. Oke, nah sebelum ke situ kita akan mendengar ada usaha lain nggak sebelum ke dunia properti? Apa mungkin ujung-ujung properti gitu? Ada nggak usaha sebelumnya? Memang basicnya adalah bidang properti dulu yang ngikut orang, ngikut PT orang, kemudian berkembang sendiri, berjalan sendiri, bangun, beli tanah, kemudian dibangun, dijual. Untuk sekarang lebih ke kita ada kos-kosan juga, kita ada rumah-rumah kontrakan juga, jadi nggak hanya jual beli saja, tapi kita juga nerima renovasi rumah juga sih, bangunan. Kan berapa kali dititipin ke Ustadz Yu di rumahnya. Siap, Nah, kita akan dengar. Kan tidak selamanya bisnis itu lancar terus. Pernah nggak mungkin ada kasus dalam perjalanan dalam bisnis propertinya, entah ketipu lah, entah mungkin masalah apa biar pelajaran lu kawan-kawan, jangan takut, tetap hati-hati ada, tapi tetap action. Silahkan Bu. Saya ngalamin musibah ya. Seperti apa mungkin? 3 tahun yang lalu. Ya. 3 tahun yang lalu saya ngalamin musibah, toko cat saya terbakar. Toko catnya? Ya. Oke, terus? Saya ridho karena saya percaya bahwa apa yang datang dari Allah akan kembali ke Allah. Saya ikhlas, saya lepasin aja lah, nggak saya buat gimana gitu. Alhamdulillah ya Allah ganti dengan usaha-usaha yang lain seperti properti saya berjalan lancar. Baik. Nah, inilah sahabat semua, ternyata semuanya ada satu paket ya. Kemarin sering saya bilang kayak permen itu ada isinya, ada bungkus. Nah, kita mendapatkan permen isinya pasti ada bungkusnya. Nah, bungkusnya itu adalah masalah dan beliau bisa melewati. Ada masalah lain mungkin Bu yang pernah dialami dalam properti? Apa baik-baik saja kalau properti? Kalau sejauh ini sih saya nggak pernah ngalamin masalah ketipu gitu, nggak pernah. Karena kan kita ngerjain propertinya person to person ya, kita nggak ngerjain bangunan ke pemerintah. Jadi lebih cash flow-nya langsung ke pemiliknya rumahnya langsung. Kemudian kita kalau jual juga cash bertahap. Jarang sih yang lewat KPR BTN gitu, jarang. Biasanya orang-orang yang emang udah siap ready uangnya untuk beli. Pernah nggak bangun properti tapi rugi? Nggak pernah. Terus ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin ya kan ruginya hanya toko cat itu terbakar ya. Saya anggap itu ngapusin dosa-dosa saya. Nah, ini sikap yang selalu luar biasa. Mungkin karena kita mengalami problem, tapi kalau kita ikhlas, Allah akan memberikan jalan-jalan dari arah yang tadi sangka-sangka. Yakin aja sama Allah ya. Nah, ini kebetulan biar untuk sharing untuk teman-teman. Pengalaman setelah mengenal PPMI, apa perubahan yang Ibu dapatkan? Biar teman-teman gabung PPMI. Silakan Bu. Masya Allah, yang pastinya waktu pertama kali Ustadz Yudi kajian di Kota Baru tuh saya langsung klik. Beliau ngajarin tentang ilmu sedekah, ilmu yakin sama Allah, kemudian ilmu wirausaha. Kemudian saya juga ngikutin beliau kajian waktu awal-awal ya, dari rumah ke rumah. Sampai sekarang sudah berjalan 8 tahun ya Tati ya. Masya Allah, kalau ilmu yang didapat banyak banget, keajaiban-keajaiban sedekah yang beliau ajarin terutamanya itu. Nah Bu,
kita akan masuk ke sesi 2. Kita akan mengenalkan bisnis Ibu kepada teman-teman. Mungkin nanti siapa tahu teman-teman ada yang mau kerja sama dengan Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan melihat pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustaz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, di sesi yang terakhir ini kita akan mendengarkan pesan beliau, motivasi beliau, hingga beliau menjadi seorang sukses di bidang properti. Bu, ada pesan mungkin pada sahabat-sahabat pengusaha ya di sini, biar teman-teman terinspirasi kalau ibu sama bapak sukses di bidang properti, mereka juga bisa berhasil. Kasih dong motivasi biar mereka jadi pengusaha. Monggo, Bu. Pastinya sikap ya, kejujuran. Oke, yang pertama jujur ya. Jujur, kemudian yakin sama Allah. Dari segala kesulitan tuh ada jalan keluarnya. Baik. Kemudian sholat-sholatnya ya jangan ditinggalin, kayak tahajud, sholat duha, sholat sunahnya, itu nggak boleh lepas. Sedekahnya juga yang Ustadz bilang itu juga kita harus continue dan besar ya jumlahnya gitu. Terus kemudian berbuat baik sama tetangga, sama keluarga, sama orang tua. Terutama untuk kepada guru-guru ya, kita harus tawadu, harus takzim gitu. Oke, cukup Bu. Nah, ini luar biasa pesan-pesannya ya. Jadi kalau Anda ingin sukses seperti beliau, apa yang disampaikan segera dipraktekkan. Nah, Bu, mungkin di antara sahabat semua, Anda yang mungkin kerjasama atau memakai jasanya properti Ibu, monggo disampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bangun atau apa, silahkan Bu. Monggo. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau renovasi rumah, bisa hubungin kami. Nanti lewat saya. Bisa lewat Ustadz Yudi Faisal juga, di CV Geraha Citra Mandiri. Kemudian harga kalau bangun biasanya kita 3 juta per meter. Ya. Kalau renovasi juga menerima ya? Bisa nerima juga, pengecetan juga kita bisa nerima pengecetan. Sekarang proyek yang lagi dibangun di mana, Bu? Untuk sekarang ini ya seputaran Jogja saja. Kita bangun di Jogja Utara dan Selatan, bikin kos-kosan, bikin rumah dan jual beli. Jual beli ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, jadi memberikan inspirasi kepada Anda bahwasannya kita harus tetap bergerak meskipun kita di masa pandemi. Yang terpenting tadi syarat-syaratnya adalah kejujuran, sholatnya harus tepat waktu, sedekah, dan berbaik kepada sesama. Prinsip hidup Bapak Ibu semua, kalau kita ingin jadi orang baik, tidaklah cukup. Orang baik satu, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga video ini memberikan inspirasi untuk Anda, hingga Anda menjadi seorang pengusaha sukses. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Jika bermanfaat video ini, silakan Anda like, subscribe, dan share ke kawan-kawan semua. Saya Yudi Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.